ini saya masih menuntaskan semua program di Jakarta, semua janji di Jakarta dituntas. Sesudah itu selesai, baru bikinkan tuntas. Ya. Oke, terima kasih. Menertawai ocehan Ketua DPP AFPI Jabar yang mendukung Anies Baswedan. Artikel dari Nafis, guys. Barusan penulis jadi ngakak ya setelah membaca ocehan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP, Aliansi Federasi Persatuan Indonesia atau AFPI Jawa Barat yang mendukung Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ketua DPP AFPI Jabar, Elyasa Budianto mengatakan bahwa AFPI Jabar telah sepakat mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 karena Anies diklaim berhasil membangun Jakarta. Kami menilai Anies layak menjadi presiden karena telah berhasil membangun Jakarta dan juga memiliki kepemimpinan yang amanah dan jujur, kata Elyasa saat dihubungi melalui telepon seluler. Aneh tapi nyata ya guys, orang di Jawa Barat tapi berani mengklaim Anies sukses membangun di Jakarta. Ngakak kan? Elyasa Budianto mengatakan bahwa Anies Baswedan amanah dan jujur. Yakin Anies Baswedan itu amanah dan jujur? Masih jelas teringat dalam benak kita guys bagaimana Anies Baswedan membuai jutaan rakyat Jakarta dengan janji manisnya seperti program OKOC yang katanya diberikan modal usaha, disediakan tempat usaha dan juga dicarikan pembeli. Tetapi setelah berkuasa mereka malah mengingkari janji manisnya sendiri guys. Kemudian berapa juta rakyat miskin Jakarta yang terbuai dengan janji manis Anies Baswedan yang mengatakan tidak boleh lagi ada penggusuran saat kampanye. Tapi setelah Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta, rakyat malah digusur dan diperlakukan seperti binatang. Berapa juta rakyat miskin Jakarta yang terbuai dengan janji manis Anies Baswedan untuk mendapatkan rumah DP 0 saat kampanye guys. Tetapi setelah Anies Baswedan berkuasa, tanpa malu mengatakan bahwa rumah DP 0 bukan untuk rakyat miskin. Dan berapa juta nelayan di Jakarta yang terbuai dengan janji manis Anies Baswedan yang mengatakan tolak reklamasi saat kampanye. Tetapi setelah berkuasa guys, Anies malah menerbitkan izin reklamasi. Apa yang disampaikan Anies Baswedan saat kampanye tidak sesuai dengan kenyataan setelah Anies berkuasa guys. Sehingga tidak heran ya jika menurut survei terbaru awal Januari 2022 ini, bahwa 60,3% warga Jakarta tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Anies Baswedan memang menang dalam Pilkada DKI 2017 lalu dengan perolehan suara mencapai 58% guys. Tetapi survei membuktikan bahwa 60,3% rakyat Jakarta tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Tanya kenapa? Apakah mayoritas rakyat Jakarta sekarang sudah sadar bahwa mereka sudah terbuai dengan janji manis Anies Baswedan saat kampanye yang tidak sesuai dengan fakta setelah Anies berkuasa saat ini? Jika 60,3% rakyat Jakarta sendiri merasa tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, lalu ada orang di Jawa Barat malah mengatakan Anies Baswedan berhasil membangun Jakarta. Logika sederhana saja guys. Jika Anies Baswedan dianggap berhasil membangun Jakarta, lalu kenapa 60,3% rakyat Jakarta alias mayoritas malah tidak puas dengan kinerja Anies? Terus terang guys, penulis juga tidak suka ya dengan politisasi agama yang dilakukan oleh Elyasa Budianto ini. Dia berani mengatakan kepemimpinan Anies Baswedan tiru Rasul. Tidak pantas guys, menjual nama Rasul demi kepentingan politik seorang Anies Baswedan yang sudah mengingkari janji manisnya sendiri saat kampanye. Elyasa Budianto mengatakan gaya kepemimpinan Anies tiru Rasul yang menanggapi kritikan oleh Giring dengan senyum dan santai. Kalau melihat gaya kepemimpinan Anies itu seperti meniru Rasulullah, seperti saat menanggapi kritikan Giring, iya, Anies hanya menanggapinya dengan senyum, bahkan membalasnya melalui sindiran yang elegan terhadap ketua PSI itu, pungkas Elyasa. Jika gaya kepemimpinan Anies dikatakan meniru Rasul hanya karena Anies senyum menanggapi kritikan Giring guys, lalu bagaimana dengan Presiden Jokowi dan keluarganya yang selalu diam meskipun sudah difitnah sedemikian rupa sejak tahun 2014 silam sampai detik ini? Lalu siapakah sebenarnya Elyasa Budianto ini? Ketua DPP FPI Jabar yang memuji Anies Baswedan ini? Faktanya guys, Elyasa Budianto ini adalah simpatisan Anies Baswedan. Dia juga sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Jawa Barat.
Kami juga sudah mendeklarasikan Anies for Presiden Indonesia di Karawang, lusa kemarin di Karawang, dan rencana untuk selanjutnya di Bekasi, Ciamis, dan kabupaten di Jabar lainnya, ungkapnya. Ternyata seorang simpatisan Anies Baswedan, sehingga jika tidak heran ya guys, jika dia ini memuji Anies setinggi langit. Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata Elyasa Budianto ini merupakan koordinator ganti presiden 2019 lalu di Karawang, Jawa Barat. Pada September 2018, dia ini pernah memprotes acara deklarasi damai Pilpres 2019, hashtag 2019 Kita Bersaudara, yang diselenggarakan di restoran Kampung Budaya, Teluk Jambe Timur pada tahun 2019 lalu. Bahkan dia ini juga mempertanyakan tujuan penyelenggaraan deklarasi damai Pilpres 2019, hashtag 2019 Kita Bersaudara itu. Apakah dia tidak mau Indonesia damai sehingga dia memprotes aksi hashtag 2019 Kita Bersaudara saat itu? Dia juga merupakan simpatisan Rizik Syihab guys, sehingga dia kecewa karena tidak bisa mengawal sidang pujaannya tersebut. Miris memang Rizik Syihab yang mulutnya fasih mencaci maki dan sudah berulang kali masuk penjara karena ulahnya sendiri, tetapi masih dibela juga. Di mana logika kalian semuanya sebenarnya? Apakah pantas kalian menjadikan seorang pelaku kriminal sebagai panutan? Pada tahun 2019 lalu guys, dia memprovokasi rakyat dengan mengatakan penahanan Egy Sujana yang dilakukan Polda Metro Jaya malah akan menimbulkan polemik baru dan justru akan memancing kemarahan rakyat dengan potensi memicu people power yang lebih dahsyat yang akan digelar pada tanggal 22 Mei 2019. Rakyat yang mana coba? Rakyat juga tidak peduli ya jika Egy Sujana ini ditahan atas dugaan makar. Toh itu urusannya dengan hukum, jadi tidak usah menjual nama rakyat demi kepentingan politik Egy Sujana dan kelompoknya. Egy Sujana dijadikan tersangka kasus dugaan makar karena pidatonya sendiri di depan kediaman Prabowo. Dalam pidatonya itu guys, Egy menyuruhkan ajakan people power di hadapan pendukung kubu Prabowo Sandiaga. Yang lebih lucunya lagi, Egy Sujana ini malah meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyetop penyidikan kasus makar yang membuatnya jadi tersangka. Emangnya Egy Sujana ini siapa? Sampai berani menyuruh presiden untuk menghentikan kasus hukumnya. Akhir kata guys, rakyat sekarang harus cerdas ya, agar tidak mudah dibuai lagi dengan rangkaian kata dan janji manis saat kampanye. Tetapi faktanya sangat berbeda setelah dia berkuasa. Rakyat juga harus kritis agar tidak mudah dipengaruhi oleh politikus busuk yang menyamakan pujian mereka dengan seorang rasul. Jangan juga jual nama rasul demi kepentingan politik duniawi kalian. Jika 60,3% rakyat Jakarta saja tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, apakah kalian masih percaya jika Anies Baswedan diklaim berhasil oleh orang di luar Jakarta? Jika mayoritas rakyat Jakarta saja tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan, lalu bagaimana rakyat yang di luar Jakarta bisa percaya dengan Anies Baswedan? Silakan berpikir secara logika dengan akal sehat guys. Wassalam dari Nafis Iwan. Gimana guys menurut kalian?